Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau di dalam pujian yang sudah kami lantunkan. Kami menyembah Engkau karena Engkau layak disembah. Kini saatnya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu di dunia di sekitar kami berada. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini dari Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku
bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang setia dan beriman kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan anaknya Yesus sebagai juru selamat manusia dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu Eksodi. Eksodi artinya dengarkan suaraku, kasihani aku, dan jawablah aku. Nats yang kita dengar tadi merupakan doa syafaat. Syafaat Yesus Kristus kepada Allah mengenai kita. Doa syafaat mengenai kita yang diangkat kepada Allah. Dia percaya akan pemeliharaan Allah sehingga dia berseru kepada Allah di dalam doanya. Saudara, apa saja yang Tuhan Yesus doakan kepada Allah tentang kita? Sebelumnya, mari kita sama-sama mengerti dulu siapa yang dimaksud dengan mereka. Mereka adalah yang menjadi percaya, yang berarti mentaati firman Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa. Dan Bapalah yang telah mengutus dia untuk keselamatan mereka. Mereka telah menuruti firman-Mu dan terus bertekun di dalamnya. Mereka telah menyesuaikan cara hidup sesuai dengan firman itu. Perintah Kristus dituruti, diikuti, dijalankan dengan taat. Orang-orang inilah yang dimaksud dengan mereka. Orang yang harus mengajari orang lain mengenai perintah Kristus, harus memberikan teladan. Itulah kita. Kita yang menunjukkan ketaatan kita, keteladanan kita untuk mengajarkan juga kepada yang lain mengenai perintah Kristus. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu menjadi pelaku. Orang-orang yang seperti ini wajib mematuhi apa yang dipercayakan kepada kita. Sebab firman itu harus diteruskan oleh kita ke segala tempat yang ada di segala zaman, di segala tempat. Nah, penerusan firman itulah yang juga menjadi beban, tugas, dan tanggung jawab kita. Yesus telah memberitahukan nama Allah kepada mereka. Berarti para pengikutnya ini mengenal kemuliaan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah yang dimaksud dengan nama Allah yang dinyatakan kepada kita. Karena Yesus menyatakan itu melalui hidupnya, ucapan-ucapannya, dan juga melalui perjalanan salibnya. Mereka percaya karena diberikan Bapa kepada Yesus. Pengutusan. Mereka menjadi percaya berarti mentaati firman Kristus. Mereka percaya bahwa dia, Yesus, berasal dari Bapa. Bapalah yang telah mengutusnya. Segala milikmu, milik Allah, adalah milikku. Segala milikku adalah milik Allah. Jadi dalam satu set yang sama.
Itulah pengertian bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Tidak ada istilah subset di dalam hal ini. Jadi ada simetrik, identik, berkata. Hanya yang berbeda adalah karakter, ya. Ketika Yesus menjadi manusia, maka dia memohon kepada Bapa yang sebagai karakter Allah yang Maha Kuasa. Makna mempercayai berarti benar-benar mengetahui, mengenali sesuatu sebagai kebenaran. Para murid memang sangat lemah dan berkekurangan, terbatas di dalam pengetahuan mereka. Tetapi Kristus mengenal mereka jauh lebih baik daripada pengenalan mereka akan diri mereka sendiri. Menyampaikan firman-Nya kepada mereka sehingga mereka pun percaya. Tahu benar-benar, ya, most certainly, ya, betul. Jadi tidak setengah-setengah, cuma tahu dalam pikiran, tetapi tahu ke dalam hati. Nah, Yesus, ya, telah memelihara murid-muridnya. Dan satu hal yang sangat membanggakan, menyenangkan. Mereka dipelihara oleh Yesus, tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Dan itu juga yang didoakan, disampaikan kepada Allah, bahwa mereka tidak binasa. Dan tugas pengalihan tugas itu ketika Yesus yang akan sebentar lagi naik ke surga, dia menyerahkan penguasaan itu kepada Allah Bapa agar bahwa mereka juga tidak binasa. Tetapi di antara murid Yesus ada juga yang menyimpang. Tuhan Yesus katakan, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa. Ada pengecualian, ya. Pengecualian yaitu ini yang dimaksud adalah Yudas Iskariot yang memang dari awalnya ditetapkan untuk binasa. Nah, sekarang ia akan kembali kepada Bapa. Tetapi pengikutnya masih di dunia. Ada misi, ada tugas, ada pengutusan, ada panggilan yang harus mereka laksanakan. Yesus berdoa bagi pemeliharaan Bapa atas mereka. Kristus pun sering menekankan ini, yaitu bahwa orang-orang yang akan ia selamatkan telah diberikan kepada Allah sebagai tanggung jawab ke dalam pemeliharaannya. Mereka telah diserahkan dan dari tangannya lah Bapa mengharapkan mereka. Berkaitan dengan pengikut Kristus inilah dia telah menerima penugasan itu dari Allah. Oleh karena itu Yesus berdoa, mendoakan murid-muridnya, ya, yang akan meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia ini bukan berarti dunia bumi yang secara physically, tetapi menunjukkan lingkungan pada keadaan yang menentang, ya, yang menentang para pengikutnya. Firman yang memusuhi para pengikut Yesus. Yesus tahu bahwa para pengikutnya akan dimusuhi. Seperti yang sudah ia alami, yang sudah dideritanya. Yesus tidak ingin agar mereka diganggu oleh si jahat.
Tetapi ia ingin agar mereka, para murid ini, bersatu. Bersatu penuh sukacita. Ya. Tugas penyatuan ini karena Yesus tahu bahwa mereka, ya para murid ini datang dari berbagai latar belakang. Ada yang nelayan, ada pemungut cukai, ada macam-macam. Tentu latar belakang ini juga ada melihat ingin yang menjadi pemimpin, ingin yang lebih tinggi, ingin lebih macam-macam keinginan. Tetapi Tuhan itu dikatakan karena perbedaan-perbedaan visi, pandangan, latar belakang, ini bisa menjadi benih yang akan menjadi perpecahan. Oleh karena itu ada satu permintaan. Katalah sebelum Tuhan Yesus tinggalkan kita, agar mereka bersatu. Kesatuan ini sesuatu yang mahal. Menjadi satu berarti adalah suatu proses untuk penyatuan yang saling mengalah, saling menerima, saling berkorban. Itu di sanalah bisa terjadi kesatuan, kesehatian. Yesus tidak berdoa bagi dunia, tetapi hanya bagi miliknya. Karena dia ingin agar mereka ini, anak-anak Kristus, para murid, terjamin di dalam hubungan dengan Allah. Tetap dalam hubungan yang erat, yang intim, hidup penuh dengan sukacita. Mereka dapat disiapkan untuk satu misi. Kalau tidak bersatu, bagaimana mungkin ya kita akan melakukan suatu penugasan misi? Masing-masing menarik, menginginkan menurut cara hidupnya, cara pandangnya, tidak bergerak. Semua permohonan yang diangkat oleh Yesus tentang murid-muridnya ini adalah berkaitan dengan berkat-berkat rohani. Segala sesuatu bersifat surgawi. Kristus tidak berdoa supaya mereka jadi kaya, supaya mereka jadi hebat, atau supaya mereka ya mendapat kedudukan ya yang lebih tinggi, mendapat kehormatan sebagaimana orang dunia mengejar semuanya itu. Sia-sia ya. Tetapi yang Yesus inginkan supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya mereka diperlengkapi untuk melaksanakan kewajiban mereka. Ada tugas misi. Yesus hendak mengajarkan kepada kita supaya kita bertekun, bergiat di dalam doa syafaat. Ya. Banyak hal yang perlu kita doakan. Oleh karena itu, biasakan ya, gereja berdoa syafaat. Kami di gereja kami setiap Selasa sore ada doa syafaat. Tetapi setiap malam di luar daripada doa Selasa sore itu, kami juga berdoa syafaat untuk orang-orang yang memang memiliki hati untuk melakukan doa syafaat untuk gereja, untuk pendeta, untuk jemaat, persoalan yang sakit dan sebagainya. Juga termasuk untuk bangsa dan untuk negara. Di setiap malam di yayasan kami, Lembaga Penginjilan Marturia, ya, kami berdoa syafaat setiap malam jam 9 sampai jam 10 malam. Sudah lebih daripada 1 tahun. Kami berkumpul 30-35 orang setiap malamnya ya, melakukan ibadah kemudian syafaat untuk bangsa, negara, COVID dan banyak hal yang kita inginkan, gumulkan agar boleh jadi. Karena dengan doa syafaat ini, apalagi doa syafaat yang betul-betul bergumul seperti yang dilakukan oleh Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum Allah memberkati aku, kata Yakub.
Jadi itulah doa syafaat. Jadi kita pun menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagaimana Yesus berdoa syafaat. Yesus telah memelihara para pengikutnya, tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain ditetapkan untuk binasa. Sekarang Yesus akan kembali kepada Bapa. Para pengikutnya masih tinggal di dunia. Ada misi yang harus dilanjutkan, diteruskan, ada tugas panggilan pelayanan harus dilaksanakan. Maka Yesus pun berdoa bagi pemeliharaan Allah bagi atas mereka. Yesus memohon pengudusan agar kita dapat menjadi penerus pemberita Injil bagi dunia ini, maka kita perlu dikuduskan, hagios, dipisahkan, dibedakan, ditarik dari kumpulan dunia untuk diutus kembali ke dalam dunia. Itu makna daripada pengudusan. Bahkan pengudusan itu bukan kepada ke atas, tetapi yang Yesus lakukan, aku menguduskan untuk mereka, ya, bagi mereka. Berdoa agar tugas pengutusan ini tergenapi melalui kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia memang tidak suka dengan murid-murid Kristus karena mereka bukan dari dunia. Maka Yesus bukan meminta Bapa mengambil mereka dari dunia, sebab dunia ini mereka harus memberi kesaksian, ya, berikan kesaksian tentang kematian Kristus dan kebangkitannya, bahkan yang akan kita yang sudah kita rayakan, peringati hari kenaikannya, untuk mempersiapkan bagi saleh-salehnya, orang-orang yang percaya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, orang-orang yang percaya. Satu sukacita yang besar, ya, bagi kita semua, ya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan itu hanya karena iman percaya kita. Percaya artinya melakukan perintahnya. Ya. Tuhan berdoa melindungi kita. Doa ada pekerjaan yang memang Tuhan lakukan, ya, yang harus kita lakukan supaya menghendaki supaya agar kita terus menerus menyalakan terang, ya, terutama kebaikan-kebaikan dari yang ditunjukkan kepada orang-orang, ya, sehingga orang-orang akan percaya kepada Kristus melalui pemberitaan kita. Jangan mereka juga kita ikut ambil dari dunia ini pada waktu. Jangan ikut menjadi seperti yang dilakukan dunia. Nah, kembali kita pada intinya, bahwa doa Yesus yang pertama adalah supaya kita satu dalam kepentingan. Tidak ada kepentingan yang berbeda atau terpecah. Karena itu, ya, katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maknai itu. Ketika kita melakukan aktivitas pelayanan di gereja atau dimanapun dalam pekerjaan-pekerjaan kita, hanya dengan kesatuanlah, maka akan ada damai sejahtera, akan ada satu derap langkah hidup yang memuliakan Allah. Dan doa yang kedua, supaya kita, ya, dikuduskan, supaya kita melakukan pengutusan Kristus. Doa Tuhan menjamin, ya, menjadi satu. Ya, menjadi satu. Hendaklah kita menjadi pelayannya, ya,
Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu dasar daripada tidak saling tarik-menarik untuk menjadi lebih besar. Sempurnakan sukacitaku sehati sepikir. Yesus menunjukkan perhatian, kepedulian, ya, agar kita menjadi penerus pemberita ini. Maka kita perlu dipelihara oleh Bapa, dilindungi. Kita berdoa terus, tidak putus-putusnya. Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan bagi para murid-muridnya agar terpelihara peninggal Yesus. Yesus sudah naik ke surga, mempersiapkan bagi kita. Oleh karena itu, Dia akan mengutus Roh Kudus, menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita, menjauhkan kita dari tugas-tugas dari kejahatan, dari iblis, dan juga menuntun kita, menguduskan kita untuk melakukan tugas-tugas yang disampaikan kepada kita, menyampaikan firman kebenaran kepada yang lain. Itulah pengutusan. Doa Tuhan Yesus membukakan satu rahasia yang besar. Ya, kita tahu bahwa kita di dalam status status sebagai anak Allah di mata Allah, dipersiapkan Allah menjadi murid Kristus, menjadi milik Allah, maka mengenal siapa Allah. Ya, Yesus melalui firman-Nya. Menjadi milik Allah berarti hidup yang harus kudus sesuai panggilannya. Menjadi milik Allah berarti menikmati kebahagiaan yang istimewa yang dialami dalam pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak ada hal yang perlu ditakutkan lagi meskipun dunia tidak menyukai kita. Pemeliharaan Allah, ya, bukan dengan cara meluputkan kita dari bahaya, tetapi pemeliharaan yang dimaksudkan Allah itu dikuduskan, ya, dilindungi, ya, mereka di dalam arti yang ganda, dikuduskan. Dikuduskan itu menunjukkan bahwa pada kepemilikan Allah, ya, kita adalah pada kepemilikannya. Yang kedua, pengudusan itu menunjukkan proses pengudusan hidup kita. Pengudusan hidup kita oleh kebenaran firman Tuhan diperbaiki semakin lagi, dan dari sanalah kita boleh menunjukkan keteladanan kita, menunjukkan misi pelayanan kita. Biarlah kita mengenal kemuliaan Allah, karena Yesus telah menyatakan itu melalui hidupnya, ucapan-ucapannya, dan salibnya. Dan biarlah kita menjadi percaya, mentaati firman Kristus yang berasal dari Allah. Demikian juga kita dipelihara. Tidak seorang pun dari antara kita yang binasa. Ya. Dan biarlah kita juga yang masih tinggal dalam dunia ini melakukan misi yang harus dilaksanakan. Meneruskan misi Kristus bagi dunia ini. Dan biarlah kita diperlengkapi, dikuduskan bagi semua. Ya, bagi mereka sebagaimana Yesus menguduskan dirinya bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Berikan kami hati yang rendah agar kami menjadi satu pemikiran, satu hati, ya, satu jiwa, satu tujuan. Satu derap di dalam gereja kami, gereja Grace Indonesian Christian Reformed Church ini, sehingga kami boleh melangkah dalam derap yang sama, melakukan tugas panggilan pelayanan di gereja, membangun gereja yang hidup, di mana firman Tuhan boleh tumbuh, boleh berkembang, dan berbuah-buah banyak di dalam setiap jiwa jemaat gereja ini.
termasuk juga dengan anak-anak kami, tidak ada yang terhilang. Ya, demikian juga saudara-saudara kami yang bersimpati, yang bertumbuh, berkembang bersama-sama dengan kami. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Bagi Allah dan bagi semua yang menjadi tugas misi pelayanan kami. Hanya untuk keagungan dan kebesaran nama-Mu saja, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Amin.